Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Rindiani Antika dari kelas G, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih itu penegakan hukum? Jadi, penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpanan hukum. Nah, penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai seperangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor dari penegakan hukum. Yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat yaitu faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah, kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, di mana penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila kelima faktor tersebut dapat saling melengkapi. Akan tetapi, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi sorotan dari masyarakat adalah faktor penegak hukum. Nah, selanjutnya yaitu contoh kasus dari penegakan hukum. Ada beberapa kasus penegakan hukum yang sempat menyita perhatian publik, antara lain yaitu kasus Nenek Minah, kasus BLBI, kasus Bank Senturi, kasus Akil Mokhtar, dan kasus kriminalisasi Abraham Samad serta kasus Setia Novanto. Nah, salah satu kasus penegakan hukum yang sangat menarik perhatian masyarakat luas adalah kasus Nenek Minah, di mana pada tanggal 2 Agustus 2009, Nenek Minah memetik 3 buah kakao di kebun milik PT Rumpun Sari Antan. Lalu, pihak perusahaan melaporkan Nenek Minah ke kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian. Yang mengejutkannya, ternyata kasus ini diproses oleh kepolisian dan kejaksaan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Muslim Bambang Lukmono kemudian memvonis Nenek Minah hukuman kurungan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini sempat booming dan menjadi trending topik yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan dinaikkannya kasus ini semakin memperburuk image penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat pun semakin yakin bahwa memang benar rumor yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itulah penjelasan saya tentang penegakan hukum di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.